Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa, kami rindu firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, ia menjadi budak daripada dosa dan hidupnya terikat olehnya. Dan ketika hukum Taurat diberikan, manusia berharap oleh hukum Taurat itu manusia mengalami kelepasan. Tetapi apa yang terjadi? Justru oleh hukum Taurat itu manusia menjadi semakin tahu dosa dan kesalahannya. Alih-alih membebaskan manusia dari kuasa kutuk dosa, oleh hukum Taurat justru dosa semakin tampak begitu jelas bagi manusia itu. Dalam konteks inilah, maka hukum Taurat tidak mampu menyelamatkan manusia berdosa. Itulah sebabnya kita membutuhkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pada tahun 1800-an, ketika orang-orang beramai-ramai mencari emas, seorang pemuda dari Inggris merantau ke California. Setelah beberapa bulan mendulang emas, akhirnya ia menjadi sangat kaya raya. Dalam perjalanan pulang, ia berhenti di New Orleans untuk menikmati keindahan kota itu. Selang beberapa waktu ada di kota itu, dia melihat sebuah kerumunan di mana ada begitu banyak orang lalu lalang sambil berteriak-teriak. Ketika mendekati kerumunan itu, ia menyadari bahwa orang-orang tersebut berkumpul untuk mengikuti pelelangan budak. Bagi pemuda itu, perbudakan sendiri sudah diharamkan bagi orang Inggris. Namun ia menghadiri tempat itu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam pelelangan budak tersebut. Saat ia memperhatikan proses pelelangan budak itu, ia mendapati seorang anak muda berkulit hitam sedang diarak ke tengah-tengah mereka untuk ditawarkan kepada siapa saja yang hendak membelinya. Pemuda itu langsung tahu bahwa ia adalah seorang budak yang sedang dilelang. Juru lelang kemudian menawarkan harga budak itu kepada peserta lelang. Tak lama peserta lelang itu mulai menawar budak itu secara berganti-gantian, dari harga yang paling rendah sampai harga yang paling tinggi. Dan sebelum ditutup, sang juru lelang memberitahu bahwa ini adalah penawaran terakhir. Kalau tidak ada yang berani lebih tinggi lagi, berarti pelelangan ditutup. Dan budak itu akan menjadi milik si penawar yang paling tinggi terakhir. Tiba-tiba saja sang pemuda buruh tambang yang kaya raya itu maju ke depan dan menawarkan harga tertinggi 2 kali lipat. Tentu saja orang-orang yang mendengar harga itu tertawa terkekeh-kekeh karena dianggap itu sebuah lelucon. Tetapi sang pemuda kaya itu meyakinkan sang juru lelang bahwa ia serius dengan harga yang ia tawarkan, yaitu 2 kali lipat lebih tinggi dari harga terakhir. Akhirnya sang juru lelang memberikan budak itu kepada sang pemuda yang kaya itu. Kemudian sang pemuda kaya itu serta budaknya berjalan meninggalkan tempat kerumunan itu dan mencari suatu tempat untuk beristirahat. Selama mereka beristirahat, pemuda kaya itu kemudian masuk ke sebuah gedung yang kemudian diketahui sebagai sebuah gedung pengadilan. Tak lama setelah itu, sang pemuda kaya itu keluar dengan membawa sebuah kertas yang kemudian diberikan kepada sang budaknya tersebut.
Sang budak sama sekali tidak mengerti apa maksud dari pemuda kaya itu. Kemudian sang pemuda kaya menjelaskan bahwa kamu sekarang bebas. Dengan surat ini maka kamu dinyatakan bebas dan menjadi orang yang merdeka dan bukan milik siapapun lagi. Karena surat ini adalah surat pembebasanmu dan sah secara hukum. Mendengar penjelasan itu, sang budak histeris. Ia menangis dan bahkan tidak percaya apa yang dikerjakan oleh pemuda kaya itu. Ia kemudian memegang kertas itu sambil berlutut dan berkata, "Engkau baru saja membeli aku, dan sekarang engkau membebaskan aku?" Lalu sang pemuda kaya memberitahu dia bahwa memang untuk itulah aku membelimu, yaitu untuk membebaskanmu. Namun jawaban pemuda kaya itu membuat si budak justru menangis sedih. Karena ia tidak menyangka ada seorang yang begitu baik hati membebaskan dirinya dari perbudakannya. Ia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa hidupnya akan bebas. Oleh sebab itu ia berkata kepada sang pemuda kaya itu, "Engkau telah membebaskan aku. Sekarang izinkan aku untuk mengabdi kepada dirimu. Aku mengabdi karena keinginanku, bukan karena posisi sebagai seorang budak. Karena aku adalah orang merdeka. Maka sekarang izinkanlah aku melayanimu." Saudaraku, kisah di atas adalah penggambaran yang begitu jelas soal perbudakan dosa. Kristus telah membebaskan kita dari kuasa kutuk dosa dan menjadikan kita orang-orang yang merdeka. Dan sama seperti budak yang telah dimerdekakan itu, bagaimana ia bersyukur dan berterima kasih, serta memiliki kerinduan untuk melayani, hendaklah demikian juga dengan kita. Kita mau melayani Tuhan bukan karena posisi kita sebagai budak, melainkan karena kita telah dibebaskan. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Jadi kita mau mengabdi kepada Tuhan karena kita sudah dimerdekakan oleh Allah. Kiranya firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Dan dalam kemerdekaan itulah kita mau melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur karena anugerah-Mu yang luar biasa, membebaskan kami dari perbudakan dosa dan menjadikan kami milik-Mu selamanya. Biarlah dalam kemerdekaan dan kebebasan kami itu, kami hendak melayani dan mengasihi-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami tetap setia sampai seluruh rencana-Mu digenapi di dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di
ajaib